Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang riset operasi dengan 3 macam metode. Nah, pada soal pertama ini dengan metode yang pertama ini tentang pengambilan keputusan, teori keputusan. Kemudian yang nomor 2-nya tentang teori penugasan. Kemudian nomor 3 tentang teori transportasi. Nah, kita beranjak ke nomor 1 atau ke teori tentang teori pengambilan keputusan, teori keputusan. Nah, di sini langsung saja pada soalnya. Tabel berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil untuk setiap alternatif dari berbagai keadaan. Satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Nah, pertanyaannya, tentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimaks dan maksimin. Nah, perhatikan pada tabelnya, yaitu dengan alternatif fasilitas besar, kemungkinan permintaan ke depannya yang terendah yaitu 6, yang sedang yaitu 20, dan yang tertinggi yaitu 40. Kemudian fasilitas mediumnya, kemungkinan permintaan ke depannya yaitu 9, yang paling rendah 9, yang sedang 20, dan yang tinggi 25. Kemudian fasilitas kecilnya, kemungkinan permintaan ke depannya yang paling rendah 15, yang sedang 15, dan juga yang tinggi 15. Nah, yang ditanyakan di sini kan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimaks dan maksimin. Yang pertama itu kriteria maksimaksnya. Nah, di sini fasilitas besarnya nilai maksimaks atau yang paling tertinggi, kemungkinan permintaan ke depannya yang paling tertinggi yaitu terdapat di 40. Kemudian fasilitas mediumnya yang paling tinggi itu nilai maksimumnya 25. Kemudian fasilitas kecilnya yang paling tinggi nilai maksimumnya 15. Nah, dari ketiga nilai tertinggi nilai maksimum tertinggi ini kita bisa lihat bahwa sudah pasti yang berdasarkan kriteria maksimaksnya yang paling tinggi di sini yaitu 40. Jadi alternatif yang harus dipilih adalah fasilitas besar karena memiliki nilai maksimal tertinggi yaitu 40. Nah, selanjutnya yaitu kriteria maksimin. Nah, kriteria maksimin di sini fasilitas besarnya atau nilai minimumnya yaitu yang terendah itu 6, kemudian mediumnya 9, fokus pada tabel. Kemudian fasilitas kecilnya yang terendah itu 15. Nah, dari ketiga fasilitas ini kita bisa lihat bahwa nilai fasilitas kecil yang nilai minimum yang tertinggi terdapat pada fasilitas kecil. Jadi alternatif yang harus dipilih pada kriteria maksimin ini adalah fasilitas kecil karena memberikan nilai minimum yang tertinggi yaitu 15. Nah, mungkin itu dan nomor satunya. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu pada metode penugasan. Nah, lanjut langsung saja pada soalnya. Persatuan Bola Basket mengadakan 4 pertandingan bola basket pada suatu malam tertentu. Nah, panitia mengirim 4 tim pendamping ke 4 pertandingan tersebut sehingga total jarak tempuh tiap-tiap pendamping dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabelnya yang ini. Nah, jadi tim 1 pada lokasi A itu jarak tempuhnya 210, kemudian B-nya 90, C 180, dan D 160. Dan tim 2 lokasi atau jarak tempuhnya pada lokasi A itu 100, kemudian lokasi B 70, lokasi C 130, dan lokasi D 200. Kemudian pada tim 3 dengan jarak tempuh pada lokasi A 175, lokasi B 105, lokasi C 140, dan lokasi D 170.
Dan yang terakhir pada tim 4, jarak tempuhnya pada lokasi A itu 80, kemudian lokasi B-nya 65, dan lokasi C jarak tempuhnya 105, dan lokasi D-nya 120. Nah, jadi pertanyaannya di sini yaitu bagaimana panitia mengatur tugas keempat tim tersebut, tim pendamping tersebut, sehingga total jarak yang harus ditempuh itu minimum. Minimum berarti yang terendah. Jadi jawabannya di sini yaitu untuk meminimalkan jarak yang harus ditempuh, panitia mengatur tugas sebagai berikut. Nah, kita lihat pada tim 1 yang paling minimum atau nilai jarak yang paling terendah di sini terdapat pada lokasi B. Jadi tim satunya ke lokasi B dengan jarak 90. Kemudian tim 2-nya di sini lokasi yang dipilih yaitu lokasi A dengan jarak 100, karena pada tim 2 yang jarak yang paling kecil di sini pada B, lokasi B, sedangkan lokasi B sudah diisi oleh tim 1 90. Jadi tim 2 mendapatkan lokasi A dengan jarak tempuh 100. Kemudian tim yang ketiga dengan lokasi terendahnya terdapat pada lokasi C. Karena A dan B sudah diisi oleh tim 1 dan 2, jadi lokasi tim 3 dapat pada lokasi C dengan jarak 140. Kemudian tim 4 pada lokasi D dengan jarak 120. Nah, jadi total jaraknya bisa dijumlahkan yaitu 90 ditambah 100 ditambah 140 dan ditambah 120. Jadi hasilnya 450. Maka panitia dapat mengatur tugas keempat tim pendamping dengan menugaskan tim 1 ke lokasi B, kemudian tim 2 ke lokasi A, tim 3 ke lokasi C, tim 4 ke lokasi D untuk mencapai total jarak yang paling minimum yaitu 450. Nah, mungkin itu saja penjelasan nomor 2-nya. Kita lanjut ke nomor 3 yaitu membahas tentang teori transportasi atau metode transportasi. Nah, lanjut pada soalnya. Suatu perusahaan beton memindahkan beton dari 3 pabrik ke 3 lokasi konstruksi. Nah, kapasitas penawaran dari 3 pabrik, permintaan dan 3 lokasi dan biaya transportasi per tonnya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan pada tabel di sini pabrik 1 dengan lokasi konstruksi A-nya 8, B 5, C 6 dengan penawaran yaitu 120 ton. Kemudian lokasi pabrik kedua dengan lokasi konstruksinya yang A 15, yang B 40, C 12 dan penawarannya 80 ton. Kemudian pabrik 3 dengan lokasi konstruksi A-nya 3, kemudian B 9 dan C 10 dan penawarannya 80 ton juga. Dan permintaannya di sini yaitu 150 untuk lokasi A dan lokasi B 70, kemudian lokasi C 60. Jika dijumlahkan permintaan dan penawarannya hasilnya sama yaitu 280 ton. Nah, pertanyaannya di sini tentukan pola distribusi yang memberikan biaya terendah. Nah, biaya terendah ya, ingat. Nah, jadi langkah awal di sini yaitu langkah penyelesaian atau least cost method. Nah, yang pertama, pilih biaya yang paling kecil. Nah, perhatikan di tabel biaya yang paling kecil di situ yaitu pabrik 3 dengan lokasi A yaitu 3. Kemudian yang kedua yaitu pabrik ke-1 dengan lokasi B yaitu 5. Nah, kemudian yang ketiga pabrik 1 dengan lokasi C yaitu 6,
kemudian pabrik 1 dengan lokasi A yaitu 8, kemudian pabrik 3 dengan lokasi B yaitu 9, pabrik 3 dengan lokasi C yaitu 10, dan pabrik 2 dengan lokasi C yaitu 12, dan pabrik 2 dengan lokasi A yaitu 15, dan pabrik 2 dengan lokasi B yaitu 40. Nah, itu adalah biaya yang paling dari yang paling kecil terendah ke tertinggi. Lanjut ke cara yang kedua yaitu distribusi atau langkah-langkah pengiriman. Nah, di sini pabrik 3 ke lokasi A dengan biaya 3, maka suplai atau penawarannya bisa dilihat di sini di tabel. Pabrik 3 dengan lokasi A. Pabrik 3 dengan lokasi A berarti suplai penawarannya 80 dan permintaan atau demandnya 150. Nah, jadi yang dikirim atau yang dialokasikan yaitu yang paling terendah yaitu 80. Jadi yang di sisa demand A-nya 70 karena 150 dikurangi 80 jadi 70, dan P3-nya habis atau selesai dan terpenuhi. Lanjut ke 2 yaitu pabrik 1 ke lokasi B dengan biaya 5. Nah, di sini bisa dilihat ke tabel. Pabrik 1 dengan lokasi B yaitu 5. Berarti penawarannya 120 dan permintaannya 70. Jadi yang dikirim yaitu yang paling terendah yaitu 70, 120 dikurangi 70, maka sisa suplai atau penawarannya pada pabrik 1 itu 50 ton dan lokasi B-nya terpenuhi. Nah, selanjutnya pada yang ketiga yaitu pabrik 1 ke lokasi C dengan biaya 6. Nah, pabrik 1 ke lokasi C. Pabrik 1 ke lokasi C dengan biaya 6, maka penawarannya 120 dan permintaannya 60. Apakah benar? Nah, penawarannya sebenarnya 120, tapi karena yang di atas mereka sudah kurangi dengan 70, maka sisanya 50. Jadi penawarannya di sini itu 50, sedangkan permintaannya atau demandnya 60. Jadi dialokasikan atau dikirimnya itu yang paling terendah di sini 50. Maka 60 dikurangi 50, jadi sisa demand C-nya atau sisa permintaan C di lokasi C itu 10 dan P1-nya habis atau selesai dan terpenuhi. Lanjut ke di sini. Pabrik 2 ke lokasi C dengan biaya 12. Maaf guys, hujan. Pabrik 2 ke lokasi C dan biaya 12. Nah, di sini supply-nya atau penawarannya yaitu 80. Mari kita lihat. Pabrik 2 lokasi C. Pabrik 2 lokasi C yaitu 12. Nah, penawarannya 80. Permintaannya tadi sudah dikurangi, jadi permintaannya tinggal 10. Jadi yang dialokasikan atau yang dikirimkan yaitu 80 dikurangi 10, jadi sisa suplai pabrik 2-nya 70 dan C-nya terpenuhi atau selesai. Nah, selanjutnya P2 atau pabrik P2 ke lokasi A dengan biaya 15. Nah, suplai atau penawarannya pada pabrik 2 ini 70 sesuai di atas ya, yang sudah di sisa suplai P2-nya atau pabrik 2-nya 70. Kemudian demand A ini
Lihat yang di pertama sini, sisa di mana A kan 70. Jadi di sini ditulis yang sisanya saja. Jadi supply dan demand sama-sama besar dan dialokasikan atau dikirimkan juga 70 ton. Jadi A-nya juga sudah terpenuhi atau sudah selesai. Nah, dari situ kita bisa rangkum penjelasan tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, tabel yang ini. Jadi pabrik 3 ke lokasi A itu 80 ton dengan jumlah biaya 3. Kemudian pabrik 1 ke lokasi B yaitu 70 ton dengan jumlah biaya 5. Kemudian pabrik 1 ke lokasi C yaitu 50 ton dengan biaya 6. Pabrik 2 ke lokasi C 10 ton dengan biaya 12. Pabrik 2 ke lokasi A 70 ton dengan biaya 15. Nah, singkatnya tuh gitu. Selanjutnya, perhitungan total biaya. Nah, dari tabel di atas, nah, perhatikan tabelnya. Dari tabel di atas, maka dikalikan antara lokasi ton yang sudah dikirimkan ke lokasi dan juga jumlah atau biayanya, yaitu pabrik 3 ke lokasi A itu 80 ton dikali jumlah biaya 3. Jadi 80 dikali 3 sama dengan 240. Begitupun seterusnya. Pabrik 1 ke lokasi B yaitu 70 ton dikali biaya 5 yaitu 350. Itu 350 ya. Kemudian pabrik 1 ke lokasi C yaitu 50 ton dikali biaya 6 yaitu 300. Kemudian pabrik 2 ke lokasi C yaitu 10 ton dikali 12 biaya 12 sama dengannya 120. Kemudian pabrik 2 ke lokasi A dengan 70 ton dikali biaya 15 yaitu 1050. Nah, jadi total biaya minimumnya yaitu 2060. Jadi pola distribusi biaya terendah di sini yaitu pabrik 3 ke lokasi A 80 ton, kemudian pabrik 1 ke lokasi B yaitu 70 ton, pabrik 1 ke lokasi C yaitu 50 ton, pabrik 2 ke lokasi C yaitu 10 ton, pabrik 2 ke lokasi A yaitu 70 ton dengan total biaya minimum adalah Rp260.000. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.